Wah, ini bocoran yang bermanfaat nih. Jadi buat kalian yang nonton sampai di menit ini, kalian tahu ciri-ciri ikan yang berpeluang besar untuk menang. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel GAP Indonesia. Hari ini saya sudah hadir di kediaman Mas Arul. Sekian lama kita nggak ketemu, dan tadi tuh sebenarnya saya pengen syutingnya tuh ada background ikan. Tapi ternyata Mas Arul ini habis dari Jakarta dan ikannya ditinggal lama. Yang bagus-bagus itu nggak ada di sini. Jadi saya tuh kalau ke sini kadang sekalian nih ngelihat ada bluegrass bagus nggak, cobra bagus nggak. Jadi buat kalian yang belum tahu tempatnya Mas Arul, mungkin bisa dikasih tahu dulu rumahnya ya, dimana? Rumahnya di Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Untuk kontak WA mau di-share di sini? Nggak usah. Oh, nggak usah. Oke, jadi nanti buat yang pengen tahu bisa komen di bawah atau langsung kalian Facebooknya aja kali ya? Ya. Nah, Facebooknya? Rularto Al-Khalifi. Ya, nanti saya kasih juga gambarnya di sini. Kedatangan saya tuh pengen ngebahas lanjutan dari kontes Klaten. Jadi kan saya secara pribadi itu sudah tanya ke panitia tentang ada 2 kelas yang baru nih. Iya. Dan ini sangat berpotensi untuk menimbulkan kontroversi pastinya kan. Nah, itulah kenapa saya datang ke sini. Dan kenapa juga saya mau mensponsori acara ini. Karena ada potensi kontroversinya. Cuma kontroversi yang istilahnya kenapa kok saya dukung itu karena akan menumbuhkan bibit-bibit kreativitas dan menurut saya ini bisa mengembangkan dari sisi bisnisnya. Betul ya? Betul. Jadi tadi kita udah ngobrol sedikit, ternyata tujuannya ke arah sana. Jadi saya rasa itu baik. Yang pertama adalah kelas prospek. Saya mau tanya dulu, sebelum ini kelas prospek ini sudah pernah belum sih? Belum pernah ya, setahu saya di Indonesia belum pernah. Jadi belum pernah ada? Belum pernah. Kalau ada. boleh tahu idenya siapa ini? Yang pertama, ide dari teman-teman Klaten juga, saya juga menggelontorkan ide pas ada Piala Raja Jogja kemarin. Oke. Beberapa kelas itu ada prospek untuk jenis-jenis ikan sana, terus ada kelas prospek. Betul. Sama lohan, ada kelas prospek. Makanya di Gupi kenapa enggak gitu loh. Nah, itulah yang dulu saya pernah ngomong tuh di awal channel saya, kalau bisa, kalau kita mau berkembang, coba deh adopsi dari dunia hobi lain yang mungkin sudah jauh lebih lama itu berkembang. Betul. Betul ya? Jadi kan GAPI itu, saya masuk di tahun 2016 itu kan kelasnya sedikit. Saya pernah mempertanyakan kenapa kok nggak dibanyakin. Karena dengan sedikitnya kelas itu, satu orang awam akan bingung nih. Bener. Dia punyanya AFR tapi dia nggak ngerti itu masuk solid, akhirnya dia nggak masukin. Karena tidak ada kelas AFR. Terus seperti yang akan kita bahas nanti ada kelas koi segala ya. Mungkin dulu itu koi kalah terus. Betul ya, masuk short tail dia kalah terus. Kenapa kok nggak dibuat kelas koi? Nah, sebelum ke sana saya mau bahas dulu untuk penilaian kelas middle. Jadi basicnya kelas middle itu dibuat buat kalian yang pengen ikut kelas reguler tapi ikannya kurang gede. Betul. Gitu ya. Jadi ngasih wadah buat ikan-ikan yang belum bisa masuk saat kelas reguler. Kelas utama. Intinya 1:1-nya ya. Nah, bisa dibahas sedikit tentang kelas middle ini, syarat utamanya bisa masuk kelas middle itu bagaimana? Jadi intinya kelas middle itu untuk mengakomodasi bahwa dia sudah melewati batas umur dari 3 bulan. Jadi dia dorsal sudah menyentuh pangkal ekor, kemudian ekor juga sudah lebih dari 2:1 misalkan. Jadi di sini kelas middle di sini akan kita ngambil bahwa dia di atasnya juvenil. Jadi juvenil up, jadi kira-kira di usia 3 sampai 4,5 bulan. Oke, 3 sampai 4,5 bulan. Itu rata-rata sudah 1 dibanding 75% atau 0,75. 1 banding 0,75. Oke, 1 banding 3/4. Ya, 1 banding 3/4 lah, istilah seperti itu. Jadi dia syaratnya 1 itu dorsal menyentuh pangkal ekor. Yang kedua, syaratnya 1. Mau sepertiga, mau seperempat lah, seperempat pangkal ekor. Kemudian skala body atau body rasionya itu 1 dibanding 0,75. Oke. Itu aja syaratnya. Itu syaratnya ya? Jadi kalau kalian mau masuk ke kelas middle, pastikan 2 hal tadi. Dorsalnya itu menyentuh ekor seperempat ya? Terus perbandingan badan ya 1:3/4 atau 0,75. Betul. Jadi gini aja sih mudahnya itu, ketika ikan kalian nggak menyentuh 1:1, masukin kelas middle ya? Ya, belum 1:1 masukin middle aja. Nah, pertanyaan saya ini kan masih open nih. Open artinya terbuka untuk
semua jenis. Betul. Ada batasan nggak? Artinya ketika dia itu half moon atau delta? Yang kita gambarkan saat ini di Klaten adalah delta tail ya. Delta ya. Karena half moon belum kita buat standarnya. Oke. Jadi untuk yang middle ini untuk ikan-ikan apapun yang ekornya delta. Delta. Mau itu solid, bicolor atau corak. Iya. Betul ya? Betul. Oke, terus saya baca juga sedikit untuk penilaian ya. Penilaian itu terbesar ada di bentuk. Bentuk itu Bentuk ekor lah. ya. Iya. Untuk badan itu 10 porsinya, untuk dorsal 10 dan untuk ekor 20. Iya. Jadi artinya kalau kalian mau masukkan ikan ke dalam kelas middle, pastikan dulu ekornya bagus berarti ya. Betul. Bentuk ekornya dulu. Iya. Baru kemudian ke color atau warna. Iya. Itu porsinya nanti ada totalnya 10 dan size atau ukuran itu juga 10 ya. 10. Terus kalau untuk standar bukaan ekor juga sama? Sama dengan yang usia Reguler? dewasa. Untuk usia dewasa ya? Maksimal 90 derajat. Oke. Dan kalau kita masih kelas open gini kan masih pertanyaan terbesar dari teman-teman bagaimana cara menilai antara solid, bicolor dengan corak? Ya, kita tetap acuan globalnya saja. Dari bentuk tetap dibagi 3, itu body meliputi shape, kemudian size, juga color, sama nanti di usia dewasa. Jadi tetap misalkan ada solid, ada pattern, tetap kita acuannya ke penilaian yang secara global tadi. Oke. Jadi secara gamblang nih kalau saya dari sisi awam deh, berarti artinya gini, kita mau ngikutinnya itu solid, mau ngikutinnya itu corak, akan dinilai di masing-masing penilaian mereka sendiri. Betul. Artinya corak itu kalau sempurna ya harus sempurna. Harus sempurna. Jadi sesuai artinya, namanya, ya sesuai namanya. Iya. Betul. Akan lebih mudah menang itu dengan ikan solid dong pastinya. Cobra sekarang juga overkill. Oh iya, Cobra juga sangat delta tajam. bagus-bagus ya. Iya. Itu masih menurut saya imbang sih. Imbang ya. Iya. Kalau seandainya nih terjadi ada satu di solid dia sempurna, kita bicara dari segi corak. Iya. Bentuknya diabaikan, tapi dari segi corak nih si solidnya sempurna, rata dan benar-benar solid. Bicolor juga sempurna, corak juga sempurna. Jadi artinya coraknya rapet dan rata. Iya. Lebih unggul yang mana? Tetap ada perbedaan di bentuk ekor. Oh. Kita cari yang paling presisi sudutnya. Oke, jadi ke bentuk Lancip, dulu ya? Iya. Ke bentuk Tetap dulu. bentuk ekor kaudalnya. Oke. Tetap Jadi pasti ada perbedaannya itu. Iya, kalau pikiran cerdas saya sebenarnya tapi tergantung sih kalau mereka pemain les, tapi setahu saya lebih susah nyetak ekor sempurna di les ya. Ya, bentuknya paling susah, paling susah les. Jadi kalian tuh bisa huntingnya atau kalian bisa memprogres ikan-ikan yang secara deltanya itu mudah. Nah ini tadi bocoran Cobra ini sekarang udah istimewa ya, Iya, deltanya ya. Makanya di sini saya perlu pertegas bahwa nggak semua ikan itu bisa masuk ke kelas juvenil ataupun middle. Oh. Ada apa? Ada contoh, tertentu. Misalkan, ada contoh ikan yang nggak bisa masuk. Misalkan ada ikan topas misalkan, Iya. dia usianya belum 3 bulan tapi dorsal sudah menyentuh pangkal ekor. Sama seperti ini. Jadi memang ada ikan-ikan tertentu yang nggak bisa masuk kelas middle. Misal ekor terlalu, kalau les kan nggak bisa presisi sudut sekali kan, nggak Iya. bisa. Sekarang yang paling presisi yaitu kelas HB, misalkan kelas Iya. Cobra, kelas solid itu tuh bisa presisi. Berarti dibutuhkan pemahaman juga ya. Iya. Artinya gini, kalau pemula dia cuma punyanya satu jenis yang kebetulan mungkin topas deh. Terus dia nilai kok ikanku nggak ada yang bisa masuk kriteria. Ternyata dia harus butuh tahu pengetahuan Iya. secara ini ya, secara umum gitu. Artinya setiap jenis tuh punya karakteristik sendiri. Punya karakter sendiri. Ada tips nggak buat teman-teman pemula tuh supaya bisa memahami seperti itu? Ya, yang pertama kita lihat ini dulu. Body, kemudian bentuk ekor. Iya. Dua itu aja. Kalau bentuk ekornya dia udah delta maksimal 90 derajat, ikutan saja. Dan proporsi badan dengan ekor tadi adalah 1:0,75. Iya. Itu aja, 2 poin itu. Kalau corak saya rasa yang paling bagus sekarang Cobra ya. Oh iya. Yang paling sempurna deltanya. Oke, saya rasa untuk kelas middle cukup jelas ya. Artinya dia open dan menurut saya sih bakal meludak, Iya. ya kan? Berhubung yang dipilih juara kan 1, 2, 3 aja kan ya. Iya. Nah, tapi ini masih open. Jadi pasti diprediksi bakal banyak, tapi itu juga ngebuka ini sih wacana kita ketika Iya. nanti yang masuk itu banyak, mungkin itu adalah waktunya kita untuk mengkategorikan Iya. lagi ya. Artinya Kita nanti pilah-pilah lagi, ya ada lebih solid, spesifik. solid middle class, terus Iya. ada corak middle class.
Nah, saya suka tuh dengan perkembangannya seperti itu. Karena artinya semakin banyak kelas, orang akan semakin bisa mengikutkan ikannya itu banyak. Ya, Itu juga bagus untuk panitia, bagus untuk peserta. betul. Dan dengan begitu, kontes akan berkembang. Betul. Oke. Dan ini saya udah ngeliat sedikit, kelihatannya Mas Harul ini berbakat untuk menciptakan penilaian kayaknya ya. Tapi kok kenapa tidak pernah memperlihatkan dirinya kalau paham tentang ini? Saya mau tanya nih, istilahnya luar negeri sudah ada belum sih? Belum ada. Nah, itu kan inovasi yang menurut saya benar-benar original. Iya. Dan harapan saya sih ya diterima. Artinya akan ada penentangan dari Tetap beberapa, ada. iya pasti Tetap ada. Dan itu sih wajar. Ya, makanya Ya. Klaten ini pertama, nanti bagaimana kelanjutannya, nanti mesti ada kontroversi kan? Iya. Nah, itu bisa kita revisi lagi bagaimana Oke. poin-poinnya. Nanti mungkin kalau teman-teman pengen tahu kontroversi yang di balik layarnya, hubungi saya. Nanti saya akan coba cari tahu. Karena dari panitia saya juga udah kenal tuh Mas Sulis, sudah beberapa kali ketemu dan dia juga pengen ngevlog bareng. Mungkin nanti kontennya bisa tentang kontroversi itu. Lanjut ke kelas koi sekarang, Mas. Jadi kelas koi ini untuk yang albino dengan mata hitam jadi satu atau Untuk dipisah? sementara masih jadi satu. Jadi satu ya. Jadi satu kelas. Kalian abaikan warna matanya berarti. Mau warnanya biru, hitam. Nah, berhubung saya sekarang mata hitam, berarti saya bukan albino lagi atau saya bukan sultan lagi nih sekarang. Ini boleh saya menjelaskan sebentar tentang standar koi? Boleh. Sejarahnya. Jadi Oke, ini sejarahnya. sebelum di Klaten ini kan sudah ada sebelumnya di Tegal waktu itu ya. Di Tegal waktu itu sudah ada kelas koi, kemudian waktu itu jurinya Mas Nugrohadi. Iya. Nah, itu Mas Nugrohadi itu yang pertama sekali membuat menge-share tentang standar penilaian koi. Nah, waktu itu Mas Benny Setiaji minta share-shareannya Mas Adi Nugroho itu, kemudian kita sempurnakan, kemudian kita rubah poin-poinnya. Gitu. Kalau boleh tahu sumbernya dari mana? Saya nggak tahu, pokoknya nggak tahu ya? Mas Nugrohadi yang tahu itu sumbernya. Iya. Jadi artinya standar yang ini tuh sudah modifikasi ya? Udah kita Dari- modifikasi, karena yang sumber lama itu kan poin utamanya bukan terbesar bukan di warna ya. Makanya yang di Klaten ini poin terbesar nanti kita di color. Oke, berarti koi poin terbesarnya di color. Bener nggak sih kalau di sini? Semua poin Warnanya terbesar tinggi di ya? color. Oh iya benar-benar. Semua benar. bagian Wah, color. ini bocoran yang bermanfaat nih. Jadi buat kalian yang nonton sampai di menit ini, kalian tahu ciri-ciri ikan yang berpeluang besar untuk menang. Iya. Warna ya berarti Warna. ya? Oke, terus dari standar penilaian ini yang pertama kali kita lihat itu adalah tubuh atau body. Di sini ada tertulis jenis kelamin sehubung warna tubuh. Iya. Apa itu maksudnya? Jenis kelamin sehubung dengan warna tubuh. Jadi maksudnya gini, jadi betina itu mempunyai warna yang spesifik dibanding dengan jantan. Poin-poin apa gitu. garis-garisnya. Jadi untuk di Klaten kita pakai pair. Jadi yang kita share di sini adalah betinanya. Ya, kan itu sepasang tapi gambar yang ditampilkan hanya betinanya, ya. Betinanya. Karena yang jantan untuk yang jenis albino itu warna emang nggak bisa sesempurna betina ya. Oh, itu jadi Kecuali mata karakteristik hitam. ya? Ya, karakteristik. Jadi yang betina nanti sebenarnya itu poin terbesarnya di betina sesuai dengan kesepakatan panitia Klaten. Poin terbesar nanti di betina. Oke, jadi walaupun ikutan pair, yang dinilai besar itu betinanya, Betina. jantan itu kayak pelengkapnya Pelengkap gitu ya? saja. Oke. Tapi artinya tadi jenis kelamin sehubung warna tubuh ada tuxedo, pink white, Moskow, coralet, itu gimana? Nah, itulah Om. Nggak tahu. Atau ini diabaikan saja? Diabaikan saja. Oke, jadi untuk kalian yang nggak tahu tentang penilaian koi, artinya si panitia ini tidak menilai dari jenis kelamin sehubung warna tubuh itu kita abaikan Iya, ya? kita abaikan. Oke. Terus kemudian ada warna tubuh autosomal. Nah, autosomal kan sebenarnya nggak terlalu tampak mata. Jadi dia genetik yang terbawa di dalam ikan. Jadi itu Oh, kromosom ikan sebenarnya. kromosom. Ya, kromosom, genetik. Itu juga tidak dinilai. Tidak dinilai. Ya, artinya tidak dinilai. tampak Kita mata cuma ya? nampak mata aja. Oke. Jadi artinya gini, tubuh atau body ini itu semua jenis koi. Semua jenis koi. Semua jenis koi. Nanti saya punya pertanyaan dadakan yang saya tidak briefing sebelumnya. Iya. Jadi Mas Harul juga pasti kaget nih kalau saya mau tanya ini, tapi nanti agak belakang. Kita bahas ke ini sekarang. Sirip atau fin. Ya. Di situ ada warna sirip dan ukuran sirip. Ya. Itu mempengaruhi penilaian nggak? Artinya yang big ear dengan tidak? Di situ nggak ditulis spesifik tentang ear ya. Tapi nanti di faktanya di lapangan nanti akan saya kasih tambahan nilai atau nilai plus lah. Oke, jadi artinya yang big ear punya tambahan, kalau Iya. yang normal nggak ada Nggak tambahan. ada. Ya. Oke. Itu nanti kaitannya sama red ear atau enggak gitu Iya. ya. Terus untuk dorsal.
sebenarnya koi itu bentuk dorsalnya apa sih? Bentuk Untuk kita dorsal betina koi, dulu nih. rata-rata kan big dorsal, ada yang big dorsal, ada selvin, ada yang Betina juga high fin, ada big dorsal? ada. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh dengan penilaian. Yang penting dorsalnya itu nggak grepes, Tidak dalam arti grepes. dia membuka sempurna. Oke. Tulangannya sehat, ya. Warnanya bisa full ngeblok merah. Oke, berarti dorsal harus merah. Merah, full Oke, blok. koi dorsal harus merah. Nggak boleh belang. Ya, itu yang penting ya. Ya. Jadi kita abaikan mau dia big dorsal atau Ya, di sini tuh diabaikan. ada high fin juga, selvin juga. Itu belakangan. Belakangan. Kalau ada pun itu nilai plus ya. Sama aja sih Oh, kalau sama dorsal, aja. sama aja. Oh, sama aja. Jadi nggak Sama usah aja. perhatikan bentuknya, yang penting blok warnanya. Blok warna. Terus untuk koi ribbon dan tidak sama aja? Sama atau- saja. Oh, sama saja. Sama, untuk sementara sama saja. Oke, sementara kita sama generalisasi saja. ya. Sekarang ekor nih. Kalau saya lihat dari penilaian, untuk koi ini agak beda. Yang terbesar adalah di body. Iya. Ya. Sekarang kita masuk ekor ini, bentuknya dulu. Yang bagus itu bagaimana? Nah, koi kan sebenarnya bukan ikan ekor. Koi bukan ikan ekor? Bukan ikan ekor, dia Tapi ikan warna. Ikan Jadi warna. ekor tidak terlalu berpengaruh dengan Nilai. nilai, tapi tetap kita poin. Yang jelas poin terbesar di situ adalah warna ya, tetap warna ya. Warna ya? Tetap warna. Warna harus bagaimana kalau koi? Harus ngeblok Merah? merah. Oke. Jangan ada belang maupun Ada selaput nggak sih putih. sebenarnya, saya pengen tahu asal usulnya istilahnya ini Gapi dibilang koi dan bukan. Kan sekarang keluar ada yang blue koi itu. Ya sama seperti itu, cuman blue koi belum ada yang sesempurna. Betul. Jadi Red koi. sebenarnya penamaan koi itu harus merah nggak sih? Saya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Soalnya Nggak kan tahu. kalau di koi beneran itu kan dulu sih kohaku ya. Ya, setahu saya kohaku, yang ya. merah di kepala itu kan kohaku. Tapi tidak pernah ada penjelasan koi itu harus merah nggak sih? Jangan-jangan cuma warna di kepala dan ekor dan showtail dibilang koi. Ya, mungkin seperti itu, mungkin batasan warnanya ya yang dinilai. Batasan warna Iya, ya. batasan Jadi warna. mau itu nanti Warnanya terserah kuning sebenarnya. gitu Iya. tetap mungkin akan disebut koi Iya. ya. Mungkin Yellow koi. warna kepala, warna dorsal, warna ekor harus sewarna. Iya. Ya, paling seperti itu. Iya, iya. Ini sih saya penasaran doang gitu. Ekor sudah, terus kemudian kan penilaian terbesar di badan nih. Iya. Saya mau tanya untuk jenis snake skin koi dengan koi normal, penilaian sama nggak sih? Saat ini masih sama. Jadi Masih snake skin sama. kita abaikan. Snake skin diabaikan. Tetap kita Wah, acuannya rugi tetap dong ya yang ngeluarin snake skin, karena lebih susah keluarin snake skin koi red ear loh, Ya. daripada koi biasa red ear. jantannya bagus memang. Jantannya yang albino snake skin tuh Iya. cakep. Tapi kan susah. Ya. Susah kan keluarin red ear di snake Susah, skin? susah. Iya. Terus saya mau tanya juga nih, Mas Arul dari segi juri bisa bedain nggak betinanya red ear koi normal dengan betinanya red ear yang snake skin koi? Punya ciri khas nggak betinanya? Setahu saya sama ya. Sama ya? Sama. Oke, jadi ini bocoran juga. Jadi ini masih digeneralkan, jadi tidak ada yang diistimewakan mau itu Iya. snake skin atau yang normal. Normal. Kita masuk ke dalam jebakannya sekarang. Jadi tolong itu ikannya. Dan saya tahu biasanya juri itu nggak mau ketika disuruh mengomentari ikan di depan kamera. Oh, boleh. Makanya didadakan saya bawa ikannya. Ini warnanya terlalu blobor istilahnya kalau bahasa Jawanya. Ya, itu kan rata-rata king kayak gitu kayaknya. Iya. Kalau terus kemudian dipasangkan sama yang non king, tapi beda jenis, Iya, melanggar nggak? melanggar. Oke. Tapi nggak kepekat nih Om. Oh iya, Ting, ini agak tembus Ting ya. Tembus. Jadi masih lebih tua ini ya Betul, warnanya. lebih tua.